Pagi, baik Bu. Alhamdulillah jika Anda semua dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Anda Ilham, silakan pimpin doa agar kegiatan belajar kita hari ini diberkahi oleh Allah SWT. Baik Bu, semua siap? Berdoa mulai. Selesai. Selesai, hari ini apa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Kalau begitu, Anda siap untuk belajar sejarah hari ini? Siap, Bu. Bagus sekali Anda semua. Sebagai generasi muda, kita memang harus selalu siap untuk belajar sejarah. Anda semua dengan belajar sejarah, kita belajar untuk menghargai kehidupan, baik di masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang. Coba sekarang Ibu tanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Hai Bu, Silakan Anda Putri. minggu lalu kita membahas tentang proses masuk dan penyebaran Islam di Nusantara serta interaksi masyarakat di berbagai daerah Bu. Ya, benar sekali. Ibu harap Anda semua juga telah paham tentang materi kita minggu lalu. Sekarang kita lanjutkan materi kita untuk hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang Kerajaan Makassar. Anda semua, Kerajaan Makassar terletak di Pulau Sulawesi, tepatnya di pantai barat Semenanjung, Sulawesi Selatan. Coba sekarang Anda perhatikan. Adapun yang akan kita lihat pada masa kerajaan ini yaitu sumber sejarah, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Jadi tujuan belajar kita hari ini agar Anda semua mengetahui dan mampu menjelaskan tentang sumber sejarah, kehidupan politik, kehidupan sosial budaya, dan kehidupan ekonomi. Selain itu, Ananda diharapkan mampu mengambil nilai-nilai kehidupan dari apa yang kita pelajari hari ini. Ananda sudah belajar belum tentang materi hari ini? Sudah, Bu. Maaf Bu, saya belum belajar karena kan saya harus pergi ke rumah saudara. Ya sudah, tidak apa-apa Ananda Odi. Berarti Anda harus lebih fokus mengikuti materi kita hari ini. Dan kepada Anda yang lain, tidak boleh mengisi sama teman. Ini tidak baik dan Ibu tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Mengerti? Mengerti, Bu. Baik, kita lanjutkan. Anda semua, sumber sejarah Kerajaan Makassar ada 3, yaitu Benteng Fort Rotterdam, Masjid Katangka, dan Makam Raja-Raja. Kemudian kerajaan ini diperintah oleh 3 raja, yaitu Sultan Alauddin, Muhammad Said, dan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin. Untuk kehidupan sosial budaya, masyarakatnya mengenal istilah pangadakang, yaitu masyarakat yang masih terikat adat dan agama. Selain itu, mereka juga digolongkan dalam beberapa lapisan sosial. Dan untuk kehidupan ekonomi, ini ada nelayan, pedagang, dan juga petani. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, hari ini kita akan berdiskusi. Kelompok 1 terdiri dari Ananda Puji, Odi, dan Ika. Dan kelompok 2 terdiri dari Ananda Nadia, Ilham, dan Putri. Silakan kondisikan tempat duduk sesuai dengan kelompok Anda masing-masing. Baik, untuk diskusi kita hari ini, Ibu akan memberikan 4 kata kunci. Kelompok 1, kata kuncinya raja, perdagangan, maritim, dan strategis. Untuk kelompok 2, kata kuncinya peninggalan, agama, adat, dan lapisan sosial. Sudah cetak semua Anda? Sudah, Bu. Jadi tugas Ananda diskusikan
perhatikan 4 kata kunci tersebut, kembangkan dan kaitkan dengan materi yang ada di media berikut ini. Kemudian setelah itu masing-masing kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Sudah siap Anda? Siap, Bu. Baiklah, silakan dimulai berdiskusi. Ya, baik. Ibu rasa waktu diskusi telah habis. Kelompok 1 siap untuk menyampaikan hasil diskusinya? Siap, Bu. Kurang semangat, sudah siap? Siap, Bu. Baik, silakan perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusi. Maju ke depan. Saya Budi Puspitasari, perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Selama masa berdirinya Kerajaan Makassar diperintah oleh 3 raja dan mencapai masa kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan karena letaknya yang strategis. Banyak pedagang-pedagang asing seperti Portugis, Inggris, dan Belanda yang sudah di daerah ini. Sekian hasil diskusi kelompok 1. Terima kasih. Baik, silakan. Kepada kelompok lain ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, selanjutnya kelompok 2 siap untuk diskusi? Siap, Bu. Silakan maju ke depan perwakilannya. Saya Muhammad Ilham akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Berikut hasil diskusinya. Sumber sejarah dari Kerajaan Makassar dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan yang ada saat ini, yaitu Benteng Fort Rendam, Masjid Katangka, dan Makam Raja-Raja. Penduduk beragama Islam. Selain itu, mereka juga digolongkan dalam beberapa lapisan sosial yang membedakan antara golongan bangsawan, kaya kebanyakan, dan hamba sahaya. Pada anda yang lain ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Silakan dari Ika. Bu, saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Seperti apakah benteng Fort Rendam yang tadi disebutkan? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ika. Detailnya kami tidak tahu pasti seperti apa benteng Fort Rendam itu. Yang kami tahu hanya letak benteng tersebut yaitu di ujung pandang. Gimana dari Ika? Kamu sudah jelas? Sebenarnya belum. Kelompok 2 ada yang menambahkan, mungkin anda yang lain bisa membantu melengkapi jawaban dari anda Nadia. Tidak, Bu. Ya sudah, tidak apa-apa. Meskipun demikian, Ibu sangat mengapresiasi diskusi kita hari ini. Untuk itu, Ibu beri tambahan poin untuk anda semua. Yeay. Baik, selanjutnya Ibu akan menambahkan beberapa poin terkait apa yang telah Anda sampaikan. Tetapi sebelum itu, ini ada sebuah gambar, tolong dibagikan. Nah, sebelum Ibu menyampaikan hasil diskusi kita, silakan kembali ke tempat duduk Anda semula supaya lebih rapi. Baik, silakan dilihat gambarnya Ananda. Di sini ada gambar Benteng Fort Rendam. Benteng Fort Rendam benar terletak di ujung pandang. Benteng tersebut berbentuk seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke lautan. Itu sesuai dengan filosofi Kerajaan Makassar pada waktu itu, yaitu berjaya di daratan dan di lautan. Kemudian Kerajaan Makassar ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin. Bisa dilihat fotonya. Ada yang tahu karena apa? Karena ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan dan menguasai daerah-daerah penunjang perdagangan Makassar. Ya, benar sekali tidak Putri. Ananda Putri dan Ilham. Dan tadi tidak memperhatikan Ibu. Jangan mengobrol di kelas, perhatikan ke depan. Maaf, Bu. Baik. Sampai di sini masih semangat Ananda? Masih, Bu. Bagus, karena Ibu akan mengajak Ananda bermain game. Ibu beri nama game kita hari ini yaitu categar, baca, tebak, dan garis.
Jadi hanya beberapa orang saja yang akan maju. Jadi kepada yang lain jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan kita di kita selanjutnya. Sepakat ya Nanda? Iya, Bu. Dan untuk mengetahui siapa yang maju, Ibu akan mengadakan undian. Kemudian setelah itu bagi Anda yang beruntung maju ke depan dan ambillah kartu yang telah Ibu sediakan, baca dulu di dalamnya, pikirkan jawabannya, dan langsung garis huruf-huruf di media berikut ini membentuk jawaban yang benar. Mengerti Anda semua? Mengerti, Bu. Agar lebih semangat, Ibu beri batasan waktu 5 detik untuk memikirkan jawaban. Setuju? Setuju. Tapi Anda harus bersedia membantu Ibu menghitung bersama ya. Iya, Bu. Baik, kita mulai saja. Silakan diambil undiannya. Baik, siapa yang beruntung? Saya, Bu. Hai Bu. Ya, baiklah. Ternyata Anda Odi, Ika, dan Putri. Silakan yang pertama Anda Odi. Anda Odi, ambil kartu terlebih dahulu. Dulunya adalah golongan bangsawan. Jawabannya adalah Hitung dulu ya Anda. 1, 2, 3. jawabannya adalah anak karung, Bu. Apakah benar jawabannya Anda? Benar. Ya, benar. Silakan duduk. Silakan yang kedua. Cluenya adalah laut dan perdagangan. 1, 2, 3. Ya, jawabannya maritim. Apakah benar Anda? Benar, Bu. Ya, memang benar. Jawabannya adalah maritim. Silakan duduk. Selanjutnya silakan yang terakhir. Tinggal satu kartu. Silakan dibacakan dulunya. Cluenya adalah sumber sejarah Kerajaan Makassar. 1, 2, 3, 4. Bu. Ya, Ananda Putri menggaris huruf kata K. Apakah jawabannya benar? Benar, Bu. Ya, benar sekali. Silakan. Wah, ternyata menurut Ibu pintar-pintar karena semua menjawab dengan benar. Dihapus untuk kita semua. Baik, sekarang untuk mengetahui pemaparan Anda tentang materi kita hari ini, Ibu akan membagikan lembar kerja esai yang harus Anda kerjakan dalam waktu 5 menit. Jangan mencontek ya Anda, silakan langsung dikerjakan. Ya, Ibu rasa waktunya sudah habis, sudah 5 menit. Ketua kelas tolong bantu Ibu mengumpulkan datanya. Baik, Bu. Coba sekarang Ibu tes. Siapa yang masih ingat dengan soal apa yang dimaksud dengan panadakan? Saya Bu, Ya, masyarakat yang masih terikat adat dan agama. ya tepat sekali. Kalau Ibu lihat jawaban Anda pada soal tersebut rata-rata benar semua. Tapi karena keterbatasan waktu untuk soal yang lain akan Ibu koreksi di kantor. Ketua kelas, ambil di ruangan Ibu setelah silakan. Baik, Bu. Dan sekarang untuk tugas Anda dari rumah,
Baiklah, sebelum Ibu menyampaikan tugasnya, Ibu akan menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Ya, tolong menghadap ke depan Ananda. Kesimpulan kita hari ini, Kerajaan Makassar merupakan kerajaan Islam dengan raja-rajanya yaitu Alauddin, Muhammad Said, dan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin. Kerajaan ini masih terikat oleh adat dan agama, serta merupakan kerajaan maritim dengan penduduk yang bermata pencarian sebagai nelayan, pedagang, dan petani. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu Ibu akan menjelaskan untuk tugas Anda di rumah. Jadi Ananda, kerjakan buku cetak Ananda, silakan dibuka. Halaman 100. Tandai untuk soal esai nomor 1 sampai 10. Nah, tugas ini Anda kumpul pada pertemuan kita selanjutnya yaitu tanggal 24 Desember 2014. Apakah ada yang kurang jelas dengan tugasnya? Jelas, Bu. Baiklah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu berpesan kepada Anda semua bahwa hargailah sejarah. Sejarah adalah guru dan pengalaman yang tidak bisa terulang kembali. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.